berbagi untuk negeri. Guru pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Estu Budi Winarni selaku Kepala SMP Negeri 1 Lasem, dan yang kami hormati Ibu Yuni Madheni selaku Wakahumas, kemudian Bapak Saifullah selaku Waka Kurikulum, Bapak Joko Susilo selaku Waka Sarpras, kemudian Bapak Sriono selaku Koordinator Tata Usaha, kemudian Ibu Wina Haryana selaku orang tua murid dari Mbak Zahra, dan juga Bapak Ahmad Burhanuddin selaku tokoh masyarakat di daerah Lasem, dan anak-anakku yang Ibu banggakan, Mbak Nafa dari kelas 9 B, dan Mas Haikal dari kelas 9 D. Perkenalkan, saya Penny Saryanti dan rekan saya Yeni Kurniawanti adalah calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Rembang. Dalam pertemuan kali ini kami ingin mengajak Bapak Ibu beserta anak-anak untuk berdiskusi terkait dengan identifikasi dan pemanfaatan sumber daya sekolah khususnya di SMP Negeri 1 Lasem. Kegiatan CGP ini merupakan kegiatan yang ada di modul 3.2, yaitu dalam materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebelum kegiatan diskusi kita mulai, teman saya Ibu Yeni Kurniawati akan menyampaikan apa resepsinya. Dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Bu Penny. Jadi Bapak Ibu, dalam modul guru penggerak 3.3 dalam pengelolaan 3.2 ya, dalam modul guru penggerak 3.2 dalam pengelolaan sumber daya, ada 7 macam aset yang dimiliki sekolah, atau dalam istilah lain disebut dengan modal. Yang pertama dan utama tentu saja adalah modal manusia. Modal manusia merupakan sumber daya manusia yang berkualitas yang bisa mendukung pelaksana ketercapaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah modal sosial. Modal sosial ini meliputi jejaring, komunitas, atau kerjasama yang dibina sekolah dengan pihak lain. Kemudian modal fisik ini tentang fasilitas, tentang bangunan, infrastruktur maupun sarana-prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Selanjutnya, modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya, Bapak Ibu, meliputi ritual keagamaan atau budaya setempat, tokoh penting di sekitar sekolah berada. Kemudian modal lingkungan dan alam sekitar. Lingkungan di sini bisa kita definisikan sebagai lingkungan hidup maupun tidak hidup. Misalnya pasar, lalu pantai, lalu museum, seperti itu yang berguna sebagai sumber belajar. Untuk yang lingkungan hidup kita masukkan ke dalam modal sosial tadi ya, komunitas. Oke. Kemudian untuk modal finansial, Bapak Ibu, ini terkait dengan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan sekolah. Tentu saja dari pemerintah kita mendapatkan bantuan operasional sekolah dan dana lain yang disetujui digunakan di sekolah. Yang terakhir, Bapak Ibu, modal politik ini tidak hanya terbatas pada urusan politik sebagaimana arti umum politik yang kita pahami, melainkan juga mengenai kebijakan atau aturan yang mendukung ke arah positif yang mensupport kemajuan sekolah. Demikian 7 macam aset yang dimiliki sekolah guna mencapai dan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni atas pemaparannya ya. Jadi kita akan fokus terhadap 7 aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, dan paradigma kita akan menggunakan paradigma berbasis kekuatan. Jadi kita akan memanfaatkan aset-aset apa saja yang ada di sekolah dan sekitarnya.
Baik, kita masuk ke diskusi. Yang pertama ini nanti untuk modal manusia terlebih dahulu yang sering kita sebut sumber daya manusia juga, kami mohon kepada Bu Estu untuk memberikan pendapat atau pemaparan terkait dengan sumber daya manusia yang ada di SMP 1 Lasem. Terima kasih atas waktunya Bu Penny dan Bu Yeni selaku JGP di angkatan 11. Okay. Untuk modal manusia atau sumber daya manusia di SMP Negeri 1 Lasem dikategorikan ada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keduanya di sini itu sudah sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Misalkan untuk tenaga pendidik atau guru itu di sini sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita tidak kekurangan guru pada mapel tertentu dan untuk pendidikannya minimal S1 di sini sudah terpenuhi dan beberapa guru alhamdulillah melanjutkan pendidikan di S2. Kemudian untuk karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya, misalnya kepegawaian, kesiswaan, perpustakaan, juga kita menerimanya sudah sesuai dengan kualifikasinya atau sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Misal petugas perpustakaan SMP Negeri 1 Lasem itu juga memiliki 2 orang petugas perpustakaan dari D2 perpustakaan dan S1 perpustakaan. Kemudian yang staf atau TU juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing sesuai dengan ijazahnya. Kemudian untuk peningkatan sumber daya manusia ini di sekolah ini sering mengadakan IHT atau kalau sekarang lebih yang sangat tren atau viral itu berbagi praktik baik yang dilakukan oleh para guru terhadap berbagi kepada teman-temannya. Jadi sekarang sudah tidak perlu model seperti saya dulu, pelatihan itu harus ke Semarang, harus ke Jakarta. Sekarang sudah tidak cukup di sekolah dengan berbagi dengan sesama teman, sesama guru. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, dan yang lebih penting lagi bahwa sumber daya manusia di SMP Negeri 1 Lasem ini sangat kuat. Artinya kuat dalam bekerja sama, bekerja maksimal untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. Kekompakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sini sangat luar biasa. Saya terima kasih kepada semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang selalu mendukung program sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Estu. Alhamdulillah ya, sekolah kita memiliki sumber daya manusia ya, baik tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya yang jumlahnya sudah sesuai syarat dan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Untuk Pak Sriono ini selaku koordinator dari tata usaha juga dalam hal ini berperan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di sekolah. Monggo Pak, apa yang bisa disampaikan terkait dengan sekolah kita? Terima kasih Bu atas perhatian kami. Sebagai yang istilahnya kita dikeluarkan di tata usaha, kebetulan kami sebenarnya sudah memiliki tenaga yang cukup karena menurut peraturan itu kan 2 kali roda setengah separuh ya, separuh dari jumlah rombel nih, jumlah staf itu itu maksimal. Setelah kita petakan sebenarnya sudah mencukupi apa yang menjadi ketentuan. Cuman kadang kita memang perlu ada istilahnya peningkatan kinerja, terutama dari teman-teman kami yang memiliki usaha tertentu berdisiplin dan lain-lain. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan dengan kejalan seiringnya waktu nanti, dan kita doakan dengan adanya formasi ketiga ini bahwa kita bisa terima, insya Allah bisa menjalankan. Baik, terima kasih Pak Sri, Bu Estu dan juga Pak Sri menyampaikan juga ke pemanfaatannya. Kalau yang guru tadi lewat IHT berbagi praktik baik yang
untuk zaman sekarang tidak selalu harus datang ke tempat langsung gitu. Bisa ada yang online, bisa juga ada kita di sekolah kita, dan bisa juga mendatangkan narasumber. Untuk yang tenaga kependidikan perlu juga peningkatan ya Pak untuk peningkatan kedisiplinan, dan semoga dengan mengikuti tes tes G3K ini bisa meningkatkan kedisiplinan dan keprofesionalitas tenaga kependidikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk modal manusia, yang masih tentang modal manusia, kami ingin mendengar pendapat dari 2K kurikulum, Pak Saifullah, bagaimana Anda mengidentifikasi modal manusia yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Oke, terima kasih Bu Jenny selaku JKP. Untuk model manusia di SMP kita ini, yang pertama jelas ada guru. Nah, melalui kompetensi yang bagus, guru tersebut akan meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Yang kedua, siswa. Ini merupakan aset besar bagi sekolah, karena semakin banyak siswa, semakin ada banyak guru yang berkualitas, tentunya siswa tersebut dapat terlayani dengan baik. Berikutnya, ini komite sekolah. Ini menurut saya juga masuk dari aset kita. Nah, dengan bekerja sama dengan komite sekolah, nah, kita dapat melaksanakan program sekolah kita yang tidak dapat dianggarkan melalui bos, mungkin bisa dengan melalui sumbangan sukarela dari komite sekolah. Kemudian ada lagi paguyuban orang tua. Nah, ini untuk paguyuban orang tua, kita bisa menyampaikan program-program kita kepada orang tua, dan begitu juga orang tua bisa selalu mendukung program sekolah kita. Itu mungkin ada tambahan lagi untuk model manusia. Kami rasa cukup, jadi bisa saya rangkum yang disampaikan oleh Pak Saiful. Menurut Pak Saiful, model sumber daya manusia yang berkualitas di SMP Negeri 1 Lasem meliputi yang pertama adalah guru. Jika guru berkualitas baik, maka siswa akan terlayani dengan baik dalam bentuk pembelajaran yang berkualitas. Kemudian komite sekolah yang berperan dalam membantu pendanaan melaksanakan program sekolah yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOS melalui sumbangan sukarela. Kemudian adalah paguyuban orang tua. Di sini paguyuban orang tua juga mendukung penuh kegiatan sekolah. Makanya Pak Saifullah, terima kasih. Bapak Ibu, kita akan merujuk ke model yang kedua, yaitu model sosial. Untuk model sosial, kami mengundang Ibu orang tua murid, Ibu Wina. Monggo Ibu Wina menyampaikan pendapatnya terkait model sosial yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Lasem. Silakan. Terima kasih Bu Yeni atas waktunya. Untuk model sosial, saya kira masyarakat Lasem itu terdiri atas berbagai kelompok dan organisasi yang hidup berdampingan. Contohnya, ada masyarakat Muslim dan masyarakat Tionghoa yang hidup berdampingan di desa Karangguri, dan hal tersebut itu secara tidak langsung berdampak pada SMP Negeri 1 Lasem, yang mana murid-muridnya itu banyak yang dari etnis Jawa dan Tionghoa juga. Nah, itu suasana di sekolah itu nyaman dan dapat belajar dengan baik, tidak ada pertentangan. Kemudian ada juga kelompok petani, kelompok nelayan, kemudian ada kelompok pembatik, terus ada kelompok pembuat domba. Itu semua bisa bermanfaat untuk pembelajaran di sekolah, yaitu sebagai narasumber mungkin untuk didatangkan. Mungkin ada juga kelompok
sopir bis mini bisa membantu kegiatan sekolah Iya. yang membutuhkan kendaraan. Betul sekali. Tinggal Tinggal kering. saya kira seperti itu. Iya. Terima kasih. Bapak Ibu, bisa disimpulkan dari paparan Bu Wina, model sosial yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Lasem salah satunya adalah masyarakat yang heterogen. Seperti bisa kita lihat di Desa Karangturi, terdapat masyarakat Muslim dan Tionghoa yang hidup berdampingan. Hal ini berpengaruh pada ciri etnis yang masuk atau bersekolah di SMP 1 Lasem. Perbedaan etnis masyarakat Jawa dan Tionghoa tidak menjadi masalah, bahkan justru menjadi suasana yang di sekolah itu nyaman, murid-murid baik murid Tionghoa maupun murid Muslim. Kemudian keberagaman profesi yang ada di sekitar SMP Negeri 1 Lasem, misalnya kelompok petani, nelayan, pembatik, dan membuat tumbak, bisa dijadikan sebagai narasumber dalam berbagai macam kegiatan P5. Satu lagi yang sangat sering membantu kegiatan di SMP Negeri 1 Lasem adalah komunitas sopir bis mini yang memudahkan SMP Negeri 1 Lasem saat membutuhkan alat transportasi. Jadi tinggal tinggal WA, nanti bisnya sudah meluncur ke sekolah. Terima kasih Bu Wina. Masih kepada Bu Wina, Bu, adakah komunitas untuk paguyuban orang tua atau apa yang Bu Wina temukan di SMP Negeri 1 Lasem, Bu? Ada, yaitu paguyuban orang tua yang kadang itu Bu membantu acara perpisahan kelas 9. Seperti itu ya. Terus paguyuban orang tua yang membantu kegiatan sekolah untuk kelancaran sekolah. Sepertinya itu yang saya lihat hanya itu. Itu bertemu langsung atau bagaimana itu untuk kegiatan orang tua murid itu sendiri, Bu? Itu mereka itu membuat grup WA. Grup WA. Kemudian kadang-kala berkumpul di satu waktu. Termasuk yang orang tua mengajar itu kemarin yang orang tuanya Dedek itu dari Orang tuanya Pak Urul kan juga itu bisa. Artinya kerjasama kita dengan orang tua, dengan masyarakat di Lasem itu sangat luar biasa. Dan Terima kasih Bu Wina. Berarti selain yang disampaikan tadi bersama Bu Yeni, ada juga grup paguyuban orang tua yang dimana bisa membantu untuk kelancaran kegiatan-kegiatan sekolah, seperti ada kegiatan perpisahan, kemudian kegiatan HUT ya, dan itu mereka berkomunikasi, berdiskusi bisa melalui WA grup dan juga bisa sekali bertemu. Begitu Bu Wina. Terima kasih. Untuk yang berikutnya model berupa fisik, Pak Joko Susilo, Pak, untuk fisik sarana prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Lasem, Pak, monggo. Ya, terima kasih waktunya. Di 1 Lasem itu dengan 27 rongga sudah terpenuhi ruangan kelasnya. Ya, masih ada pendukung lainnya, termasuk ada ruang kantor sendiri bermacam-macam, ada ruang sekolah, ruang usaha, ruang guru, kemudian ada ruang BK, termasuk ruang waka. Ruang-ruangan itu sudah terpenuhi. Ada penunjang-penunjang yang lain termasuk ruang OSIS, ruang pramuka, ruang musik, ruang koperasi, ada kantin, ya, ruang kantin, UKS, dan ruang ibadah. Nah, yang kita belum punya itu ruang serbaguna, itu yang aula yang besar ya, itu yang masalah memang kita belum punya dari dulu sampai sekarang. Sangat diperlukan. Sangat diperlukan ya. Kemudian ada lapangan ya, untuk bermain anak-anak, ada bermain untuk anak-anak itu ada lapangan. Ya. Sampai olahraga juga. Iya, lapangan upacara multifungsi, bisa untuk olahraga, bisa untuk upacara, bisa untuk bermain. Ya, kadang-kala kalau ada keperluan di situ harus menjadi tempat parkir ya.
untuk tempat parkir ya, terus termasuk serbaguna tapi tanpa atap. Iya. Ya itu beberapa fasilitas, termasuk ada AC peruangan yang membutuhkan listrik yang sangat besar. Mungkin dalam waktu dekat ini listrik kita sudah nggak mampu kelihatannya karena semakin tambah ruangan dan AC yang tahun-tahun belakang ini kan besar wattnya. Beda dengan dulu, kalau dulu itu bahkan 560 atau 670, yang sekarang itu sudah di atas 1000. Iya. AC yang keluaran baru. Iya, keluaran baru itu, sehingga listrik kita sudah ya cara Jawa itu megap-megap. Ya sering mati. Ya. Sering mati, kita sering lapor dengan PLN itu kan antivirusnya sudah terbakar ya keluar. Terima kasih pemaparan dari Pak Joko. Alhamdulillah secara fisik bangunan ya, kita termasuk sekolah yang jadi katakan lengkap ya. Dan walaupun belum punya gedung serbaguna, ya, semoga nanti kedepannya Ibu SD ada dana dari pemerintah atau dari mana yang bisa dijadikan aula untuk sekolah kita. Dan sarana-prasarana fisik ini alhamdulillah bisa mendukung sekali ya lancarnya kegiatan pembelajaran dan semua kegiatan yang ada di sekolah. Begitu ya Pak Joko. Terima kasih. Untuk dilanjutkan Bu Yeni. Oke, terima kasih Bu Yeni. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ananda Nafa dan Ananda Haikal terkait model fisik atau sarana-prasarana yang dimiliki sekolah. Sejauh ini selama kalian belajar di sini, sarana-prasarana apa saja yang sudah kalian pakai? Monggo. Terima kasih Bu Yeni. Jadi menurut kami selama ini prasarana yang telah kami gunakan seperti AC pada setiap kelas, lalu terdapat LCD juga pada setiap kelas yang dapat digunakan ketika pembelajaran. Lalu sekolah ini menyediakan tempat-tempat khusus seperti ruang OSIS, UKS, lalu ada sanggar pramuka, ruang olahraga, ruang musik. Lalu ada saat istirahat kita bisa menggunakan kantin yang sehat, dan ada ruang rapat seperti ruang keterampilan dan ruang presiden bisa kami gunakan saat ada kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan, seperti saat Rapat proses gitu. Lima. Sama saat pesantren kilat. Ya. Jadi menurut Nafa dan Haikal terdapat beberapa fasilitas di sekolah ini yang mendukung kegiatan pembelajaran yang sudah pernah kalian gunakan selama ini. Misalnya ruang kelas dengan AC dan LCD yang berfungsi dengan baik, lalu ruang OSIS, UKS, ruang pramuka, musola, ya. Lalu ditambah kalau istirahat kalian bisa menikmati bercengkrama di kantin yang sehat, ya. Kemudian ada ruang-ruang pertemuan seperti ruang keterampilan dan ruang presiden untuk beberapa acara yang membutuhkan beberapa kelas berkumpul menjadi satu, misalnya saat kegiatan pesantren kilat ataupun rumah. Terima kasih. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang modal finansial. Pertanyaan ini akan kami tujukan pada bendahara bos tercinta Ibu Yuni Mandani. Monggo Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi aset finansial atau modal finansial yang dimiliki SMP Negeri 1 Lasem? Terima kasih Bu Yeni dan Bu Penny yang sangat membanggakan SMP 1. Semoga penjenengan-penjenengan ini juga nanti banyak berkiprah untuk kemajuan di SMP Negeri 1 Lasem. Terima kasih untuk giliran saya, yaitu pada modal finansial. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa seperti kita ketahui finansial itu merupakan modal utama. Karena kalau tidak ada finansial, tentu semuanya macet. Ya. Bahkan kadang-kadang tadi yang disampaikan bahwa ada dana bantuan, ya. Namanya saja bantuan, berarti ini istilahnya tidak bisa memfasilitasi semua anggaran yang digunakan di sekolah kita. Apalagi sekolah kita ini sekolah besar,
kebutuhannya banyak. Maaf tadi untuk internet Bapak Ibu, jadi kita itu juga melayani fasilitas internet. Karena saya sendiri tiap bulan ya bayar. Iya. Ini juga merupakan saran. Iya. Jangan disinggung. Iya. Tadi saya padahal bayar. Dan itu juga masuk termasuk hukum Kalau internet sama listrik itu standar pengelolaan tuh. Oh iya. Artinya merupakan salah satu sarana yang kita miliki. Nah, untuk itu maka perlu diketahui semua bahwa finansial yang kita miliki itu ternyata kalau hanya dari bantuan yang seperti kita ketahui bersama bos itu tidak mencukupi. Karena punten listriknya saja Bapak Ibu tiap bulan itu kisarannya 10 juta. Nah, setiap bulan, karena ya sarananya banyak. Di sana ada AC, nanti ada tambahan telepon itu mulai berkurang, Bapak Ibu, karena ya sudah pakai HP, sehingga yang banyak itu kita nanti di listrik, kemudian air, maaf karena ada bantuan untuk dam itu kita nambah hingga akhirnya di pagunya itu melebihi sehingga kami harus geser lagi karena berarti nambah untuk penggunaan air. Sehingga mohon maaf kalau kita hanya mengandalkan dari bantuan operasional dari pemerintah itu, ya kita hanya standar minimal. Padahal sekolah kita ini adalah sekolah yang plus tadi. Lomba Bapak Ibu, setiap event lomba ini kita harus ikut minimal untuk memberi pengalaman kepada anak-anak kita. Kita berproses, anak-anak berpengalaman sehingga anak-anak kita ini bisa nanti tampil anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkarakter dengan mendapat bantuan finansial. Kalau hanya dari bos pangapunten itu standar minimal Bapak Ibu. Untuk itu maka di SMP 1 Lasem juga ada sumbangan, okay? Jadi sumbangan sukarela orang tua. Namanya sumbangan, kemudian sukarela, maka orang tua kami libatkan untuk ikut berperan, walaupun itu nanti namanya sukarela dan tidak kita tentukan waktu besarannya, sehingga betul-betul murni itu adalah sumbangan sukarela dari orang tua yang betul-betul ingin mendukung pendidikan di SMP Negeri 1 Lasem. Terkait dukungan finansialnya tentunya juga mereka tidak enggan, mereka tidak eman untuk menciptakan sekolah kita yang jauh lebih baik dari sekolah yang lain. Kemudian untuk finansial yang lain, beberapa waktu yang lalu kita juga pernah mendapat bantuan dari anggota dewan yang mungkin juga ingin terlibat mendukung perkembangan kemajuan pendidikan di SMP Negeri 1 Lasem. Yang mudah-mudahan ini nanti kita dapat bantuan-bantuan yang khususnya untuk membantu yang tidak bisa digunakan atau dianggarkan dari dana BOS. Kemudian juga kita mendapat bantuan dari alumni Bapak Ibu. Alumni kita itu luar biasa. Mereka ingin melihat sekolahnya yang dulu pernah menjadikan mereka seperti itu. Mereka ingin untuk membesarkan Rikula, sehingga harapan ke depan alumni Rikula yang luar biasa turut berperan besar untuk kemajuan, khususnya membantu di bidang finansialnya. Tentunya kita ini sangat berharap karena memang finansial itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, sesuatu yang harus ada. Bisa penjenengan bayangkan ketika finansial itu tidak ada, tetapi kita harus selalu bergerak, kita harus selalu berproses, kita harus selalu maju. Tentunya itu hal yang tidak mungkin. Untuk itu beberapa modal finansial itu sangat kita butuhkan.
sampaikan untuk terciptanya kemajuan di SMP Negeri 1. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada tambahan lagi Ya. dari finansial. Iya, Pak. BUMS. Bisa, baik usaha milik sekolah. Tapi karena ini sedang proses nih Bapak Ibu, mohon dukungannya, mohon doa restu arah kita untuk menambah salah satu sumber finansial kita dari BUMS bisa kita realisasi, dan itu nanti juga tentunya dapat mendukung hal-hal yang tidak bisa kita danai dari sumber-sumber lain. Mohon maaf karena bos itu sendiri penggunaannya juga tidak seenaknya sendiri. Ada aturan main untuk penggunaan dana bos di sekolah. Terima kasih Bu Yuni. Jadi bisa kita simpulkan bahwa modal finansial ini seperti bahan bakar yang menggerakkan kendaraan gitu ya. Sampai apapun kendaraannya, kalau tidak ada bahan bakarnya, kendaraannya tidak bisa berjalan. Nah, begitu juga terkait finansial atau dana yang ada di SMP Negeri 1 Lasem, ada beberapa sumber dana menurut Bapak Bu Yuni. Yang pertama tentu saja bantuan operasional sekolah. Perlu digarisbawahi bahwa bantuan operasional sekolah ini terikat oleh aturan baik penggunaan maupun jumlahnya. Keluarnya juga ya Bu ya, sebenarnya tidak bisa dicairkan secara iya, betul. Kemudian ada poin-poin yang memang pengeluaran yang sangat besar seperti rekening listrik, lalu internet, tadi yang kita lupa sebutkan di modal fisik, ternyata tidak dilupakan oleh beliau yang setiap bulannya membayar. Yang memakai lupa, tapi yang membayar tidak mungkin lupa. Lalu kemarin kan ada pembangunan beberapa ruang kelas, kita juga harus menambah untuk air. Lalu beberapa yang tidak bisa didanai bos seperti misalnya beberapa lomba, karena lomba itu kita harus tetap ikut guna memberikan pembelajaran dan pengalaman yang bermakna kepada murid. Sumbangan sukarela di sini merupakan partisipasi yang bersifat sukarela. Jumlahnya tidak ditentukan, tenggat waktunya tidak ditentukan, yang merupakan dukungan orang tua murid terhadap proses belajar putra-putrinya. Kemudian jenis sumber finansial yang lain yang didapatkan oleh SMP Negeri 1 Lasem bisa berasal dari anggota dewan berupa dana aspirasi, kemudian alumni, dan juga yang terakhir BUMS, Badan Usaha Milik Sekolah, yang sedang dalam proses menunggu. Selanjutnya Bu Yuni juga selaku Humas. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Ibu mengidentifikasi modal politik yang ada di SMP Negeri 1 Lasem. Ibu. Terima kasih untuk yang kedua kali, yaitu di modal politik. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa modal politik di sini intinya kerjasama kita dengan instansi lain guna mendukung perkembangan kemajuan di SMP 1 Lasem. Untuk kerjasama yang sudah kita lakukan selama ini dan ternyata sudah berjalan dengan baik, lancar, saling menguntungkan, dan itu tetap bisa menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik. Salah satunya adalah dengan instansi terkait yang terdekat, yaitu desa, kemudian kecamatan. Itu setiap kali kita melakukan event-event tertentu, maka dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, itu selalu kita libatkan. Dengan kerjasama yang baik ini, kerjasama yang harmonis ini, diharapkan kita mampu untuk meningkatkan kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan untuk perkembangan di SMP Negeri 1 Lasem. Tentunya dengan adanya kerjasama dengan desa, itu pernah kita ajak untuk melakukan kegiatan penanaman, karena sekolah kita juga dilihat Bapak Ibu, sehingga
mereka itu juga turut terlibat di dalam kegiatan sekolah. Kemudian ada kegiatan kebersihan, kegiatan yang lain, bakti sosial yang lain, sehingga mereka juga akan berperan aktif di dalam melaksanakan kerjasama antar kedua belah pihak. Kemudian kerjasama yang lain lagi, sekolah sudah melakukan kerjasama dengan KPU kemarin ketika kami ada P5 suara demokrasi untuk siswa kelas 8. Ini ternyata kita sudah menghadirkan narasumber yaitu dari KPU, minimal anak-anak bisa tahu bagaimana jalannya, bagaimana kronologisnya, bagaimana pemahamannya terhadap pemilihan umum, walaupun mereka secara usia itu memang belum saatnya untuk menjadi pemilih. Namun mereka paling tidak sudah ada pemahaman untuk melakukan kegiatan pemilihan umum di tingkat sekolah, yaitu pada saat penyelenggaraan Pilketos ya. Karena ketika itu anak-anak itu praktik bagaimana melaksanakan pemilihan yang ada di sekolah, sehingga minimal untuk pembelajaran anak-anak di kelak nanti ketika mereka terjun ke masyarakat. Kemudian selain desa, kemudian kecamatan dengan KPU, kita juga menyelenggarakan MOU dengan beberapa instansi lain yang ada kaitannya dengan kita, yaitu puskesmas. Nah, puskesmas secara periodik melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kesehatan anak-anak, penjaringan kesehatan, sehingga tenaga-tenaga puskesmas datang ke sekolah melihat dari dekat bagaimana kondisi kesehatan anak-anak kita, sehingga kemarin itu ada data anak yang mungkin minusnya sangat besar. Nah, ini harus dikonsultasikan kepada orang tua agar diperiksakan sehingga bisa dibantu dengan penggunaan kacamata. Kemudian ada lagi anak yang mungkin masih mengalami gizi buruk. Nah, ini juga perlu nanti disampaikan kepada orang tua, sehingga dengan adanya kerjasama atau MOU yang sudah kita jalin dengan puskesmas itu kemarin tidak hanya kelas 7 Bapak Ibu, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu terdeteksi anak-anak kita yang butuh perhatian. Dan ketika anak-anak kita mengalami ada mungkin sakit, kecelakaan kecil, itu kita bisa langsung merujuk ke puskesmas. Jadi mereka sangat-sangat welcome terhadap kegiatan-kegiatan kita di sekolah, sehingga ini juga menjadi salah satu modal kita di bidang politik. Kemudian lagi kebijakan Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa. Nah, Ibu Kepala Sekolah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tentunya mendukung semua program sekolah untuk peningkatan segala sesuatu ke hal yang lebih baik. Banyak kebijakan-kebijakan, mulai kebijakan nanti dalam bidang sarana, kurikulum. Ketika apa yang harus dikerjakan, nah, Ibu Kepala Sekolah ini kebijakannya langsung satset, jadi tidak perlu ditunda-tunda. Apalagi kalau itu sekiranya membahayakan, ya, itu langsung saja nanti ditindaklanjuti, sehingga kebijakan Ibu Kepala Sekolah ini akan sangat mendukung kemajuan kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan bank untuk menabung sekarang ini dengan pihak BKK ya, BKK Kecamatan Lasem. Ini untuk memupuk anak-anak agar punya peran, giat, semangat untuk menabung. Karena kadang-kadang mereka itu tidak berpikir bahwa menabung itu kebutuhan kita, tapi kebutuhan yang akan datang. Sehingga kalau punya uang sisa, maka lebih baik ditabung, dan kita punya kerjasama dengan bank yang terdekat, kebetulan di tetangga kita, yaitu ke BKK Kecamatan Lasem. Ini sudah terlaksana, sudah kita laksanakan, dan kelihatannya aman, lancar. Anak-anak ini hanya mungkin kita support, kita motivasi untuk gemar menabung.
Dan berikutnya kegiatan untuk politik lagi, kita melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah lain, khususnya sekolah-sekolah yang berlabel Adiwiyata. Bapak Ibu, sekolah kita merupakan sekolah Adiwiyata mandiri, maka perlu berbagi praktik baik dengan sekolah-sekolah lain, khususnya sekolah-sekolah yang ingin melaksanakan kegiatan Adiwiyata. Demikian dari kami, terima kasih. Bisa saya rangkum ya Ibu, kerjasama yang dilakukan SMP Negeri 1 Lasem dengan instansi lain, misalnya kerjasama dengan pemerintah desa Gedong Mulyo, Kecamatan Lasem, KPU melalui P5 Suara Demokrasi, MOU dengan Puskesmas yang secara periodik melakukan penjaringan kesehatan, lalu bank siswa kita menabung di sana, kemudian MOU dengan sekolah Adiwiyata. Tak lupa juga kebijakan oleh Ibu Kepala Sekolah Bu Estu Budi Dinani dalam rangka peningkatan kegiatan sekolah. Selanjutnya Bapak Saiful selaku urusan kurikulum, adakah kebijakan atau mungkin modal politik yang sekiranya ingin Bapak tambahkan? Masih ada ya, itu kerjasama dengan Polsek Lasem, yaitu manfaatnya pada penyeberangan ketika pagi hari, setiap pagi. Terus kerjasama lagi dengan PNI Kabupaten Rembang, itu kegiatan donor darah dan bantuan air ekstra PNR itu. Jadi itu ada tambahan kerjasama dengan Polsek Lasem, penyeberangan dan beberapa kali menjadi narasumber dan pembina upacara. Masuk dengan Moramil. Moramil. Terus Puskesmas juga pembina upacara juga ya. Lalu PMI, donor darah, bantuan air dan juga ekstra PMR. Lalu ada lagi yang dari BTRL Asto juga. Kerjasama dengan orang tua. Kemudian yang dari Deswita Sendang Asri, yaitu ada Desa Wisata Sendang Asri yang bekerjasama dengan sekolah kita untuk kegiatan P5, ada menari, tari khas dari daerah Rembang ya, tari orek-orek, kemudian ada olahan makanan dumbek ya. Nah itu juga bisa menjadi modal politik tambahan gitu ya. Terima kasih Bu Eni. Baik, berikutnya ini untuk anak-anak, ini mau tanya terkait dengan modal lingkungan. Bagaimana anak-anak ini belajar di SMP 1 Lasem terkait dengan lingkungan yang ada? Terima kasih Bu Beni. Karena menurut kami SMP Negeri 1 Lasem merupakan sekolah yang sangat strategis. Jadi di dekat SMP Negeri 1 Lasem kita dapat belajar dari berbagai hal. Seperti dari yang di dekat sekolah yaitu BKK, kami diarahkan untuk menabung di BKK dengan dikelola oleh sekolah. Lalu terdapat juga terminal yang dimana dapat memudahkan kami untuk mencari kendaraan ketika pulang sekolah bagi anak-anak yang melalui Lalu terdapat juga di dekat sekolah kita pantai yang dimana kita terkadang melakukan kegiatan bersih-bersih area pantai yang juga dapat menjaga lingkungan di sekitar sekolah. Dari Mas Heka, dari lingkungan sekolah ini bagaimana Mas? Karena di samping sekolah ini juga ada pasar, kami juga bisa bertanya secara berniaga kepada bertanya langsung ya, melihat harga-harga barang yang relevan untuk saat itu. Jadi kami bisa belajar dari pasar juga. Berarti Mas Eka pernah belajar bertransaksi langsung di pasar gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin terkait Lasem sebagai kota pusaka. Ya. Kalian pernah belajar di lingkungan Lasem Kota Pusaka mungkin
di alun-alun, di museum-museum. Jadi di alun-alun terkadang pada saat hari besar seperti hari santri dilakukan upacara dan mungkin perwakilan dari beberapa siswa dari sekolah diminta untuk mengikuti upacara tersebut. Di lapangan? Di alun-alun. Yang lain Mas, dari lingkungan Lasem ini Mas, yang sebagai sumber belajar? Dulu di alun-alun juga ada pameran. Oh, pameran. Oh, iya. Seperti Museum-museum mungkin di sekitar Kota Bos ada? ya, untuk pameran pada itu pernah ke museum di alun-alun untuk melihat sejarah-sejarah, untuk melihat para pahlawan yang di Lasem. Sejarah Lasem gitu ya Mas ya. Namanya museum apa Mas? Nusantara. Iya, museum Nusantara dan letaknya Lasem juga ada kan? Iya. Di Lasem. Iya. Ada museumnya Lasem juga ya. Baik, terima kasih dari faktor lingkungan, dari modal lingkungan anak-anak bisa belajar mulai dari lingkungan yang terdekat, ada BKK ya, kebetulan di sebelahan langsung dengan sekolah kita, bisa nabung di sana, kemudian terminal yang memudahkan anak-anak untuk mendapatkan transportasi bagi yang naik bis, kemudian pantai, alun-alun Lasem, kota pusaka, dan museum-museum sejarah yang ada di Lasem. Terima kasih. Untuk yang berikutnya, yang terakhir ini ya Bu Yaya, model agama dan budaya kepada Pak Ahmad Burhanuddin selaku tokoh masyarakat, tokoh agama di Lasem, bisa disampaikan peran dari kerjasama dengan SMP Negeri 1 Lasem. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan kami salah satu pimpinan pondok pesantren yang melaksanakan kerjasama dengan sekolah ini, yang mana di program kami di pondok itu ada ngaji, ya, ada ngaji kitab dan seterusnya. Nah, salah satu program di pondok itu kemarin kita mengadakan kerjasama sehingga apa yang disampaikan, apa yang dilaksanakan di pondok juga dilaksanakan di sekolah ini. Kebetulan dari pihak sekolah, Bu Kepala Sekolah BS itu memasukkan di program B5 kita, B5 Ayo Ngaku, sehingga kami mengirim beberapa ustadzah untuk melaksanakan kegiatan yang serupa di pondok, dilaksanakan di sekolah ini, sehingga anak-anak bisa merasakan gitu kegiatan budaya religinya itu bisa dapat gitu. Terus kemudian kami juga beberapa kali diminta bantuan untuk memberikan mengisi acara atau mungkin dari beberapa teman kami tokoh-tokoh yang lain mau mengisi ke sini ketika ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam dalam rangka penguatan karakter di biasanya kita ada di Maulid Nabi, terus nanti ketika di bulan Ramadan ada kegiatan pesantren kilat, terus di kegiatan ekstra juga ada seni hadroh. Jadi memang kita berusaha untuk kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren atau kegiatan yang bersifat religius itu bisa dilaksanakan di sini juga, sehingga anak itu tidak hanya ilmu pengetahuan saja, tapi juga pintar. Terima kasih bahwa sebagai tokoh masyarakat yang dalam hari ini juga pimpinan pondok pesantren yang ada di Lasem kerjasama dengan SMP Negeri 1 Lasem untuk meningkatkan impaknya yang melalui beberapa kegiatan, diantaranya adalah Ayo Ngaku, Ayo Ngaji Al-Quran, kemudian dalam acara-acara peringatan Hari Besar Keagamaan ada Maulid Nabi, kemudian ada pesantren Ramadan, kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari pembicaraan kita hari ini? Intinya begini Bu Penny, selaku JGP, jadi pembicaraan kita siang hari ini tentang identifikasi dan pemanfaatan sumber daya sekolah ini memang perlu selalu kita update
Artinya seluruh aset atau modal yang 7 tadi itu harus selalu kita update untuk berlangsungnya kegiatan di sekolah. Misalkan kegiatan P5, ketika sekolah ini belum ada kegiatan P5, kita nggak pernah bekerjasama dengan KPU. Artinya kita nggak terus untuk apa kerjasama dengan KPU, nggak seperti itu. Ya, jadi artinya ini harus diupdate. Siapa tahu nanti tahun depan misalnya atau semester depan kita akan ada ide-ide lagi kerjasama dengan instansi atau komunitas yang lain. Itu pasti. Maksud saya ini jadi kemudian kayak Sarpras misalnya Kak Joko, mungkin saat ini SOP sekolah kita dianggap Sarprasnya lengkap. Tapi saya yakin suatu saat kita juga akan membutuhkan sarana dan prasarana ketika kita sedang melakukan kegiatan. Jadi pentingnya kegiatan seperti ini, terima kasih dari para CGP, ini memang untuk mengupdate kegiatan kita supaya siapapun yang atau apapun aset yang dimiliki sekolah ini, baik dari dalam sekolah sendiri ataupun dari pihak luar, itu bisa membantu untuk keberlangsungan program kegiatan sekolah. Terima kasih Bu Estu. Bahwa kegiatan semacam ini diidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya sekolah itu harus selalu sesuai dengan perkembangan zaman untuk mendukung proses pembelajaran dan keberpihakan kepada murid. Ada lagi yang ditambahkan Bu Yeni? Tidak, Bu Yeni sudah cukup saya rasa. Oke, baik Bapak Ibu dan anak-anak yang Ibu banggakan. Terima kasih atas diskusi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga nanti aset-aset yang kita miliki bisa kita manfaatkan dengan maksimal dan bahkan bisa kita gali lebih dalam lagi untuk kebermanfaat sekolah dan murid. Pembicaraan hari ini saya tutup. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.